Masih ada teman-teman yang lain yang pengen diajak untuk belajar bareng, boleh di-sharekan aja linknya ke rekan-rekan. Ini mudah-mudahan kalau nanti di PSAJ nanti ya mudah-mudahan ini sudah kalian pahami ya kayak gitu materi berikut ini. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar bareng siap PSAJ bersama tugas belajar channel tentunya di sini ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke, yang mau ngopi juga boleh lah. Baik, kita langsung saja ya. Pembahasan kita nggak banyak ya, terutama yang perlu kita bahas saja. Yang pertama kita akan bahas mana ini kok munculnya di sini. Oke ya. Ya, kita akan bahas terkait dengan yang pertama adalah kompetensi dasarnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pengukuran ya. Kalian harus sudah bisa menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Ini berarti kan terkait dengan masalah pengukuran ya. Dan kalau bicara tentang pengukuran ini materinya kelas 7 loh. Ya kelas 7 bukan kelas 9 ya. Dan pastinya kamu harus sudah paham. Kalau belum paham ataupun lupa lagi kita coba refresh. Berarti terkait dengan pengukuran itu kan nanti kaitannya dengan apa? Ya ada besaran ya. Mungkin teman-teman sudah ingat ya ada besaran pokok kayak gitu ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok ya teman-teman? Ini prolog dulu ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang menjadi dasar dan tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya. Ya, itu besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Besaran pokok telah disepakati secara internasional dan menjadi dasar untuk menentukan besaran turunan. Nah ini besaran pokok ini contohnya nih biar mudah. Apa sih besaran pokok ini? Ya ini besaran pokok tuh yang pokok itu hanya ada 7, ya. Ada besaran panjang. Tentu yang diukur itu adalah dalam satuannya meter. Berarti yang diukur tuh panjangnya kayak gitu. Nah nanti kamu harus bisa mengukur panjang. Nah nanti alat ukurnya apa yang pas untuk mengukur hal tersebut. Kemudian ada besaran massa. Massa itu diukur dalam kilogram ya, satuannya itu kilogram. Berarti kalau bahasa di masyarakat itu kan massa itu berat ya. Sebetulnya dalam fisika itu massa itu berat itu ada lagi yang lain ya. Tapi ini kalau kilogram itu ya massa kayak gitu ya, massa. Kemudian ada waktu. Ini dalam detik ya, kalau waktu udah tahu ya. Kemudian suhu, ini satuannya Kelvin. Kemudian jumlah zat ini satuannya dalam bentuk mol kayak gitu ya. Kemudian intensitas cahaya ini diukur dalam kandela kayak gitu. Dan terakhir itu adalah kuat arus listrik yang diukur dalam ampere. Nah ini ada 7 ya: panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus listrik. Nah untuk anak-anak SMP kalian sudah belajar tentang mengukur panjang ya, mengukur meteran, meter ya. Kemudian mengukur massa, kilogram kayak gitu ya. Kemudian waktu ya, waktu detik kayak gitu. Kemudian suhu Kelvin. Nah nanti lebih detail kita bahas di siap aja yang sesi berikutnya ya. Jumlah zat nggak dibahas di SMP, belum dibahas ya. Intensitas cahaya juga nggak dibahas. Baru dibahas itu adalah kuat arus listrik yang kemarin kita di kelas 9 sudah belajar tentang kuat arus listriknya. Itu besaran pokok. Nah kalau besaran turunan, contoh besaran turunan apa saja besaran turunan itu berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi, kayak gitu ya. Yaitu apa? Contoh besaran turunan itu besaran luas. Nah ini kamu udah tahu di matematika ya, luas itu panjang kali lebar, berarti diturunkan dari besaran panjang dan lebar. Yang diukur itu kan panjang dan lebarnya. Ngukur panjang itu kan berarti ngukur panjang kan, besaran panjang. Lebar berarti ngukur lebar. Lebar itu apa yang diukur? Besarannya Pak. Kalau lebar, ya besarannya besaran lebar. Lebar itu besarannya Pak. Besarannya panjang juga kayak gitu. Panjang ya. Cuman istilahnya lebar kayak gitu ya, seperti itu. Jadi yang diukur itu nih ya, itu terkait dengan masalah besaran kayak gitu. Oke. Selanjutnya luas, kemudian ada volume. Nah kalau volume ini diturunkan dari panjang, lebar, dan tinggi ya. Berarti kalau nanti disuruh untuk mengukur volume berarti kamu harus
bisukan cat. Oke. Ya, mengukur ini ya panjang, lebar dan tinggi. Jadi yang diukur itu adalah apa yang diukur itu berarti terkait dengan besaran panjang kali lebar kali tinggi. Jadi yang ditentukannya yang diukurnya itu ya besaran panjang juga. Semuanya besaran panjang kan, satuannya meter-meter. Kemudian ada kecepatan, ini diturunkan dari jarak dan waktu. Kemudian percepatan diturunkan dari kecepatan dan waktu. Ada gaya, ya ini kelas 8 ya, diturunkan dari massa dan percepatan. Usaha dan energi ini diturunkan dari gaya dan jarak. Kayak gitu ya, itu satuannya seperti itu. Kemudian massa jenis, nah ini massa jenis. Apa itu massa jenis? Nanti kita coba bahas ya. Ini diturunkan dari massa dan volume. Ya, massa dan volume. Jadi massa dengan volume, kayak gitu, kilogram per meter pangkat 3. Kemudian tekanan ini diturunkan dari gaya dan luas. Jadi ternyata pelajaran yang kita sering bahas di IPA ini itu banyak besaran pokok dan besaran turunan, kayak gitu kan. Dan besaran turunannya itu ya tidak jauh dari besaran-besaran ini, kayak gitu kan, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, bagaimana mengukur massa jenis suatu benda? Kalian tahu apa itu massa jenis? Ya, massa jenis itu massa jenis atau kerapatan ya. Istilah lainnya itu kerapatan ya, atau specific mass density ya, adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi ada sebuah benda dalam volume yang sama, berapa massanya. Nanti kamu bisa lihat bagaimana minyak dengan air. Dalam volume yang sama, minyak dengan air mana yang lebih gramnya lebih besar? Ya, otomatis kan air atau minyak? Mana yang massa jenisnya lebih besar? Ya, yang massa jenis lebih besar apa coba? Ya, itu berarti apa coba? Air atau minyak? Siapa yang ngambang? Yang ngambang minyak kan? Berarti dalam volume yang sama, minyak itu lebih ringan dibandingkan dengan air. Nah, itu terkait dengan massa jenis. Nah, untuk menghitung massa jenis, karena ini besarannya besaran turunan ya, itu ada hitungannya, yaitu dengan apa namanya itu, rumusnya itu adalah seperti ini ya. Rumusnya itu adalah rumusnya itu adalah ini rho ya, ini rho sama dengan M per V ya. Artinya apa? Massa jenis itu adalah berapa massanya per volume ya. Jadi berapa massa per volume. Ya, makanya satuannya itu adalah apa? Kalau massa itu kan satuannya kilogram ya. Kalau volume itu kan meter kali meter kali meter. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu meter, lebar itu meter, tinggi juga meter. Jadi meter kubik kayak gitu kan. Berarti kilogram per meter kubik. Nah, ini satuan dari massa jenis. Itu kalau dalam satuan apa namanya itu MKS, meter, kilo, dan skon. Tapi kalau dalam satuan CGS itu berarti sentigram sekon ya, dalam bentuk sentigramnya. Maka satuan untuk massa jenis itu adalah gram per sentimeter kubik. Jadi ini dalam bentuk gramnya ya, yaitu gram per sentimeter kubik, kayak gitu kan. Nah, 1 gram per sentimeter kubik itu sendiri adalah jumlahnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi dalam satu sentimeter kubik itu bukan berat ya, masanya itu 1 gram. Jadi dalam 1 sentimeter kubik itu masanya itu 1 gram. Kalau yang ini berarti dalam 1 meter kubik ya, 1 meter kubik itu berarti panjang lebar kali tingginya itu 1 meter, maka dia itu masanya itu 1000 kg. Itu sama ya, setara ya kayak gitu, yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, kalau kalian nanti ada disuruh untuk mengukur massa jenis, berarti kan di sini kamu harus mengukur massa dan volume. Kalau ini kan dihitung, bukan diukur ya. Kalau massa jenis itu sebetulnya dihitung ya. Jadi untuk menghitung massa jenis itu kamu harus mengukur berapa massanya dan berapa volumenya. Kayak gitu ya. Volume apa? Ya volume benda yang diminta. Kayak gitu kan, seperti itu ya. Berarti di sini mau tidak mau kamu harus melakukan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang ingin diukur dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan standar.
Sedangkan tadi besaran sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka seperti panjang, masa, waktu. Jadi kamu bisa membedakan ya, kalau besaran itu panjang, masa, waktu itu namanya besaran. Kalau satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran. Misalnya Pak, besaran panjang satuannya meter, besaran masa satuannya kilogram, besaran waktu satuannya ya sekon, kayak gitu kan. Besaran suhu punya satuan. Apa satuannya? Satuannya adalah Kelvin atau derajat Celcius, kayak gitu kan. Kalau kamu ngukur panjang sama yang tabaku pakai jengkal, satuannya Pak? Jengkal, misalkan 5 jengkal, 10 jengkal dan sebagainya, itu satuan namanya. Kalau proses pengukuran apa? Nah, kalau proses pengukuran itu ya membandingkan besaran yang ingin diukur dengan satuan yang telah ditetapkan. Hasilnya apa? Nilai, angka. Ya, nilai numerik yang menunjukkan seberapa besar atau kecilnya besaran yang diukur. Contoh misalkan kamu ngukur panjang meja dengan jengkal. Berapa jengkal tuh meja? Nah, itu ngukur. Kayak gitu kan. Itu pengukuran kayak gitu. Tujuan pengukuran tentu untuk mendapatkan informasi angka ya, numerik tentang suatu objek tersebut, kayak gitu ya. Itu terkait dengan pengukuran. Baik, contoh misalkan nih mengukur panjang meja. Tentu kita mengukur panjang meja bisa dengan apa? Kalau dengan tak bakunya kan bisa dengan jengkal. Tapi kan itu jengkalnya seseorang dengan jengkal yang lain kan beda-beda. Maka digunakanlah alat yang bisa sama standar gitu ya, dimanapun. Yaitu dengan meteran alat ukurnya itu untuk mendapatkan nilai panjang dalam satuan meter. Misalnya berapa meter mejanya? Oh, sekian meter. Mengukur suhu ruangan ya dengan termometer ya alat ukurnya untuk mendapatkan nilai suhu dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin misalkan ya. Mengukur massa benda dengan timbangan misalnya untuk mendapatkan nilai apa? Nilai massa dalam satuan kilogram, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, jenis pengukuran sendiri ada dua ya, ada pengukuran langsung. Kalau pengukuran langsung itu diukur karakteristik objek secara langsung tanpa proses konversi, jadi langsung kita ukur. Kalau misalkan mengukur panjang misalkan langsung dengan meteran, itu pengukuran langsung kayak gitu ya. Ada juga pengukuran tidak langsung. Kalau pengukuran tidak langsung itu hasilnya diperoleh setelah kita konversi. Konversi itu berarti diubah atau memproses besaran lain, misalnya mengukur luas lapangan. Nah, mengukur luas lapangan itu tidak bisa kita langsung ukur luas ya, tapi ada proses dulu, yaitu apa? Dengan mengalihkan panjang dan lebar. Berarti ini pengukuran tidak langsung. Sama volume, misalkan yang mengukur volume, ini juga pengukuran tidak langsung karena kamu harus mengukur panjang kali lebar kali tinggi misalkan ya, kayak gitu, seperti itu. Oke, jenis-jenis alat ukur. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang beberapa jenis alat ukur. Alat ukur panjang. Kita kenali ada meteran ya. Ini digunakan untuk panjang benda dengan skala yang besar. Kalian udah tahu ya meteran seperti apa, ada meteran gulung kayak gitu ya. Kemudian ada penggaris, mistar ya. Ini alat ukur sederhana untuk mengukur panjang benda dengan skala yang lebih kecil ya, biasanya dalam sentimeter. Biasanya penggaris kamu ada berapa? 30 cm ya. 30 cm misalkan ya. Kemudian ada jangka sorong. Maka jangka sorong ini alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur panjang, ketebalan dan kedalaman benda. Ini lebih akurat. Kalau tadi mah cuman sentimeter mungkin hanya berapa gitu ya akuratnya, ini jangka sorong tuh lebih akurat lagi. Mikrometer skrup ini alat ukur yang lebih presisi, ya ini digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan sangat teliti. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh dari jenis alat ukur. Alat ukur massa, timbangan. Alat ukur ini digunakan untuk menentukan berat suatu benda. Ada juga neraca. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa benda dengan lebih teliti. Ada neraca dua lengan. Jenis neraca yang menggunakan dua lengan untuk menimbang benda. Ada juga neraca elektronik, jenis neraca yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengukur massa. Jadi ini untuk mengukur massa ya. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini ada roll meter ya, roll meter untuk mengukur panjang. Kemudian ada jangka sorong ya, calipers ya, jangka sorong itu mengukur panjang juga ini. Kemudian ini mikrometer ya, mengukur besaran panjang juga. Ini lebih teliti lagi ini. Ini lebih teliti. Biasanya ke benda-benda yang lebih kecil. Kemudian ini voltmeter mengukur tegangan. Kemudian ini barometer mengukur tekanan. Ammeter mengukur apa? Arus ya. KWH meter ini mengukur energi yang digunakan ya dalam listrik kayak gitu kan. Kemudian ada sound level ini mengukur suara. Ada termometer mengukur suhu. Kemudian ada stopwatch mengukur apa? Waktu. Beaker glass. Beaker glass juga ini gelas ukur ya. Ini juga bisa mengukur loh. Mengukur apa coba? Ya, mengukur volume ya, mengukur volume kayak gitu ya, seperti itu.
dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ini beberapa contoh alat ukur. Jadi nanti kalau ditanya ini apa contohnya? Nah, ini apa ini namanya? Ya, ini namanya apa? Nih kalau ditanya kamu harus bisa ini apa namanya? Mistar. Bukan mistar. Meteran. Bukan meteran. Ini namanya apa? Ya, betul. Ini namanya jangka sorong. Ya, jangka sorong. Jadi ini jangkanya didorong-dorong nih. Nah, nanti kamu harus bisa membacanya. Kayak gitu. Mana yang kita ukur nih? Contoh ada benda ini ya. Ada benda ini diukur rahang tetap bawah, ada benda yang diukurnya dan rahang sorongnya itu digeser sampai kemudian menekan ini. Ini rahang tetap atas, ada rahang sorong atas. Jadi ini bisa mengukur ke dalam apa? Mengukur lubang, dalamnya lubang, bisa mengukur bagian luarnya yang ini. Kayak gitu. Kalau misalkan lingkaran ini bisa diukur sama ini, kayak gitu ya. Kemudian ada tombol kuncinya, ada skala utamanya, ada skala nonius. Nah, ini skala nonius. Nanti kita akan coba lihat. Ini juga bisa mengukur kedalaman ya. Kedalaman juga bisa diukur oleh ini, kayak gitu ya. Tangkai ukur kedalaman. Jadi lengkap ya untuk jangka sorong ini. Oke, kita coba cek ya. Bisa nggak kamu mengukur jangka sorong ini? Kalau misalkan ini skala ini ya, skala yang utamanya, ini skala noniusnya. Taruhlah misalkan ada angka seperti ini. Nah, ini skala utamanya itu ke angka 10 cm, ini 11 cm. Berarti di sini kan 11, berarti di sini ini 10. Ini 11 cm. Berarti di sini 10,5 kan. Nah, ini berarti kalau misalkan skalanya itu sinoniusnya itu si nolnya itu di sini. Nah, berarti berapa? Ya, udah kebayang ya. Ini berarti kan angkanya bukan 11 ya, tapi 10. Karena di sini kan ini kan nolnya, lihat di sini nih. Ya, ini nol ini setelah 10 kan 10 berapa? Nah, 10, berapanya sentimeter itu bisa diukur. Cara membacanya kamu bisa membaca dengan lihat skala utamanya, yaitu ada di angka 10 cm ya. Angka ini diperoleh, lihat, karena yang berdekatan dengan nolnya angka 10 di sini ya. Kemudian angka 0 yang dari skala nonius ya. Kemudian pembacaan skala noniusnya itu berapa ini, maka kamu lihat garis yang berdempetan. Mana garis yang satu garis lurus? Apakah di angka 10? Ini tidak berdempet. Ini tidak berdempet. Ini tidak berdempet. Tidak berdempet. Yang berimpit atau berdempetan satu garis lurus yang mana? Ya, yang ini nih. Nah, yang ini berarti ini berapa? Berarti di skala ini kan ada 0 sampai 10. Berarti di skala mana yang dia berdempet? Di skala 2 ya. Ini kan 5. Berarti ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Berarti ini 2. Berarti skala noniusnya itu menunjukkan ini 0,02 cm. Ya, 0,02 cm kayak gitu. Jadi hasil pengukuran gambar contoh di samping tersebut itu adalah berarti 10 cm ditambah oleh yang berimpitannya, yaitu 0,02 cm. Berarti kalau dijumlahkan 10 ditambah 0, oke, maaf. Ya. Oke, paham ya? Kalau dalam milimeter kan ini kan 10 cm ini kan, kalau milimeter kan jadi 100 mm ya. Ini yang berimpitannya itu sebetulnya dalam bentuk 0, ini kan berimpitannya itu kan berapa gitu, mili gitu kan, berapa mili ya. Ini 0,2 sebetulnya nih. 0,2 mm karena di sini berimpitannya. Jadi 100 mm ditambah 0,2 mm ya. Jadi sama ya, 100,2 mm. Oke, kalau ini berapa? Ini harus bisa nih ngukur ini berapa. Coba dicoba, ini berapa ini? Apa? Ini apa nih? Berarti ini 1. Ini 0,5, ini 2. Ini nolnya di angka 1 lebih, ada ini nih skala nih 1. Jadi 1,1 ya, 1,1 cm. 1,1 cm lebihnya berapa? Nah, gitu. Berarti lebihnya cari di sini. Mana yang berimpitnya? Yang berimpitnya di mana kira-kira? Angka berapa yang berimpitnya? Yang satu garis. Nah, ini ada ya. Oke, kita lihat. Maka di sini
berarti 1,1 cm. 1,1 cm itu kalau di milimeter kan, itu kan 1 cm itu kan 10 mm. Berarti kalau 1,1 berarti kan 11 mm. Nah, 11 mm-nya lebih berapa? Berarti kan 11 mm lebihnya berapa? Berarti kan antara skala ini dengan ini teh berapa sih? Koma milimeternya itu berapa gitu. Ya udah tinggal cari aja yang kemudian berimpitnya. Ternyata berimpitnya itu kita lihat di skala noniusnya, yaitu di angka nih. Betul ya. Di angka 6. Tapi 6 ini belum berimpit. Yang berimpitnya yang ini nih. Yang ini. 6 dengan 7, ini ada tengah-tengah. Berarti 65 kan? 65 nih. Ada 6,5 kan? 6 setengah lah kayak gitu kan. Ini kan 7, ini kan 6 setengah. Berarti lebihnya miliknya itu adalah dari 1,1 atau 11 mm itu. Ini adalah lebihnya itu adalah 0,65. Gitu. 0,65. Jadi nanti kita tinggal jumlahkan aja yang ini, ya, yang ini dengan ini, kayak gitu, ya. Jadi akhirnya apa? 11 mm, ya kan? Ini kan 11, ini kan 11 nih. Sampai sini kan 11. Berapa lebihnya? 12 kan nggak mungkin karena dia ada lebihnya. Nah, lebihnya itu 0,65 gitu. Jadi tinggal ditambahkan aja. Berarti 11,65 mm. Oke? Milimeter ini. Kalau dalam bentuk milimeter. Kalau dalam bentuk sentimeter berarti 1,165 cm. Jadi lebih teliti ya, lebih teliti kayak gitu. Itu untuk mengukur jangka sorong ya, kawan-kawan semuanya. Oke. Baik. Itu untuk mengukur panjang ya. Bagaimana mengukur massa? Nah, kalau mengukur massa nih di sini ada neraca 2 lengan, ada neraca Ohaus, ada neraca 3 lengan, ini ada 3 lengan ininya, ada neraca 4 lengan. Nanti tergantung kalau kalian nanti disuruh diukurnya oleh apa, nanti kalau harus kenal ini namanya apa. Jadi sekali lagi, ada neraca 2 lengan, ada neraca Ohaus, ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan. Kayak gitu ya. Ada juga neraca analitik, ada timbangan elektronik, ada neraca pegas, ini kalau pakai pegas ya, yang biasa ngilo peyem ya. Neraca 2 lengan, ini 2 lengan. Neraca analitik mikro, timbangan mekanik, ada timbangan bayi dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di lab itu adanya ini nih, yang ada di lab itu yang ini nih, kayak gitu ya. Ini ada neraca 4 lengan, ada 3 lengan, ada neraca Ohaus, kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, bagaimana cara membaca berapa gram nih yang diukur kalau pakai neraca seperti ini ya? Ini biasanya nih ada apa namanya itu, ada bebannya nih, ada beban yang berat yang ini ya, ini berarti bagian lengan belakang, ada lengan tengah ya, ada lengan depan. Nah, di sininya nanti ada keseimbangannya. Jadi nanti kalau kamu nyimpen sesuatu tinggal diukur aja di sini, ditimbang kayak gitu kan, nanti ini sampai ke tengah-tengah kayak gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan seperti ini, berarti ini berapa? Nah, ini biasanya dalam satuan gram ya. Berarti ini gampang, ini mah 300, tinggal ditambahkan dengan ini 300 kan. Kemudian ini 80 ya. Berarti ini berapa nih? 5 berapa nih? 5,5 atau 5,4 nih. Jadi kalau ditambahkan berarti 385, berapa nih? Ini 4 mungkin ya. 4 gram kayak gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Itu untuk mengukur massa ya. Jadi kalau nanti mengukur massa jenis berarti massanya harus diukur dulu kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mengukur volume? Nah, kalau mengukur volume, kalau volumenya itu berupa kotak kubus yang teratur. Nah, ini anggap teratur ya, teratur kayak gini ya. Ini sebetulnya gambarnya nggak bagus ya. Kalau ini ada panjang, ada sisi ya, berarti volume yang teratur mah kan tinggal sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau misalkan berupa kubus ya, atau balok, ini kubus ya, yang ini balok, berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Kamu tinggal ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, tinggal dikali-kali, jadilah volume kayak gitu kan, seperti itu. Nanti satuannya kalau dalam sentimeter ya sentimeter.
Pertanyaannya bagaimana kalau misalkan bendanya tidak beraturan? Contoh kayak batu yang tidak beraturan. Cara ngukurnya gimana untuk mengukur volume? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Gunakan gelas ukur. Nah ya betul, gunakan gelas ukur. Caranya gimana? Ya ini. Ya kamu tinggal masukin aja apa sih namanya tuh air dalam gelas ukur. Contoh misalkan di sini ada 50 milimeter ya, mililiter ya, biasanya ml. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik ya, jadi 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. 1 sentimeter kubik itu 1 sentimeter pangkat 3 gitu. Jadi 1 sentimeter kali 1 meter 1 sentimeter kayak gitu. Nah itu 1 sentimeter kubik. Berarti ini kan belum dikasih batu nih. Nah kalau misalkan pengen tahu berapa volume batu ini, ya tinggal masukin aja batunya ke dalam ke sini. Ya, ketika sudah dimasukin batunya ke dalam, otomatis kan akan ada yang naik nih. Tadinya 50 jadi 60 misalkan. Nah, disinilah ada selisihnya. Selisih inilah volume dari benda tak beraturan. Kayak gitu ya, itu berapa? Berarti 60 dikurangi 50, jadi 10 cm kubik. Bisa juga dengan cara kedua ini, kalau ada dia tumpah gitu ya, tumpahannya itulah yang menjadi volumenya. Kayak gitu kan, seperti itu ya. Oke, yang paling enak yang pakai ini ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti disuruh berapa massa jenis benda tersebut, seperti ini ya. Misalkan setelah ditimbang dapat segini nih. Dapat segini, berapa gram? Setelah diukur volumenya segini. Berarti kalau misalkan nanti berapa massa jenis dari benda tersebut, berarti kan Rho sama dengan massa kali volume. Masanya berapa? Ya, masanya kamu lihat berapa gram? Lihat aja. Ini berapa? Tambah ini. Tambah ini. Ini yang gedenya berarti 400 ya. 400 ya. 400 yang besarnya ya. Kemudian dapatkan masanya. Berarti volumenya berapa? Volumenya lihat dari sini. Kalau ini dalam bentuk gram, ya, kalau ini dalam bentuk gram, maka volumenya ini kalau ml, ingat ml itu adalah sentimeter kubik alias sentimeter pangkat 3. Berarti volumenya nanti ketemu sentimeter pangkat 3. Kalau ini udah ketemu, misalkan ya, set, ini ketemu, ya udah kalau ditanyanya massa jenis ya udah tinggal massa dibagi volume. Tinggal ini dibagi ini, berapa hasilnya? Maka ketemu dengan satuannya gram per sentimeter kubik. Kayak gitu kan, seperti itu. Jadi gampang. Ya seperti ini. Coba berapa? Kamu bisa hitung ya. Coba aja nanti di otak-atik berapa kira-kira kalau benda itu setelah ditimbang segini dan setelah diukur volumenya segini, kira-kira massa jenis dari batu itu berapa? Kayak gitu ya, seperti itu. Kalau bendanya beraturan gimana? Ya udah tinggal volumenya tinggal cari aja panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa kali tinggi. Ya sudah, panjang kali lebar kali tinggi. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi gampang ya. Nanti kalau ada soal terkait dengan masalah itu, kamu sudah bisa menjawabnya dengan mudah. Baik, kita tidak panjang-panjang ya untuk kesempatan malam ini. Hanya itu saja yang kita sharingkan. Mudah-mudahan kamu ngerti. Kamu tinggal latih, belajar dan belajar, coba dan coba. Baik, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat aja ya, atau bisa dikomunikasikan aja. Itu saja dari kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bisa pahami. Yang belum paham tinggal tanya aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat belajar. Selamat mempersiapkan PSAJ. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kalian dimanapun kamu berada. Oke. Dari studio kami mengucapkan selamat beristirahat. Selamat belajar. Selamat untuk sukses untuk kalian semua. Baik, kita tutup saja dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun semua tak cukup dengan berusaha. Selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Tetap semangat untuk menatap masa depan. Yakinlah bahwa semua akan jadi kenyataan. Sing-singkanlah dan berusahalah dalam sebuah harapan yang kau inginkan. Sesungguhnya
talibuhu, anta talibuhu. Illa tunal ma'ali, qattun fil kasali. Syammir wajid dari amrin, anta talibuhu, anta talibuhu. Illa tunal ma'ali, qattun bil kasali, qattun bil kasali. Ho ho ho. Yeah. Ho ho. Jika kau ingin mencari apa yang kau